Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan program studi agribisnis dengan mata kuliah keilmuan dan kewarganegaraan akan memaparkan hasil observasi kami dengan tema digitalisasi pendidikan Islam di salah satu pondok pesantren di Bantul, Yogyakarta. Sejak diberlakukannya kurikulum merdeka, proses pembelajaran dalam dunia pendidikan di Indonesia mengalami transformasi menuju pembelajaran digital. Perubahan tersebut mendorong agar setiap satuan pendidikan dapat membangun kolaborasi melalui berbagai sarana dan fasilitas yang tersedia. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan oleh guru, pimpinan sekolah, dan lembaga pendidikan, terutama pondok pesantren menanggapi hal ini? Apakah relevan jika diterapkan di pesantren yang mana sering dianggap sistem pembelajarannya tradisional? Mari kita simak hasil diskusi bersama Bapak Sobikan Ahmad, seorang kiai sekaligus pengasuh pondok pesantren di Yogyakarta merespon hal ini. Baik, selanjutnya kita menuju ke pembahasan. Pondok pesantren bilingual Karangmojo, Bantul, Yogyakarta itu dimulai pada tahun 2020 silam sebagai rumah kaca. Berawal dari anak-anak kampung sekitar yang ingin mengaji, ingin berkembang dengan bimbingan warga hingga pada tahun 2022. Nah, itu baru resmi menerima santri tetap. Menggabungkan sistem salaf, penguasaan bahasa asing, dan juga teknologi digital. Berbeda dengan pesantren lainnya, pesantren ini mengizinkan anak didik untuk membawa handphone tentunya dengan aturan dan pengawasan yang ketat. Bapak Sobikan menyampaikan aturan penggunaan handphone diperbolehkan di hari Sabtu dan Minggu dengan syarat harus memenuhi target hafalan terlebih dahulu. Kemudian pada malam Minggu anak-anak akan diajari editing, membuat animasi, dan lainnya. Ini untuk mengasah skill mereka menggunakan teknologi. Kita harus mengikuti zaman. Jangan mendidik anak-anak seperti bagaimana kita didik zaman dahulu, karena dunia kerja kini serba digital. Kita setiap harinya berhubungan dengan HP, maka memang anak-anak harus dikenalkan dengan teknologi dan penggunaan yang tepat. Lalu, apakah hal ini relevan jika diterapkan di pesantren? Menurut Bapak Sobih, penerapan digitalisasi pendidikan di pesantren sangat relevan. Bisa disandingkan dengan program grafik, kitab kuning, dan juga ngaji. Sehingga nantinya anak-anak bisa belajar kitab kuning tapi menggunakan tablet. Mungkin ada kekhawatiran bahwa digitalisasi akan menggeser nilai-nilai tradisional pesantren. Namun kenyataannya, teknologi dapat menjadi alat yang efektif untuk melestarikan nilai-nilai tersebut. Seperti yang pertama, digitalisasi kitab kuning. Dapat didigitalisasi dan dilengkapi dengan fitur pencarian, catatan, dan terjemahan. Hal ini dapat mempermudah santri dalam memahami dan mengkaji kitab kuning. Yang kedua, platform online. Untuk diskusi ilmu agama melalui platform online, santri dapat berdiskusi dengan ulama dan sesama santri dari berbagai daerah sehingga memperkaya pemahaman agama. Yang ketiga, dokumentasi sejarah pesantren. Sejarah, tradisi, dan tokoh-tokoh penting pesantren dapat didokumentasikan secara digital dan diakses oleh generasi mendatang. Bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Itulah semangat yang dipegang para pengasuh di pondok pesantren ini. Bahwa santri tidak cukup hanya paham agama, tetapi juga harus melek teknologi. Pesantren di era digital merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji. Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang memiliki tradisi panjang dan kuat di Indonesia. Pesantren tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga ilmu umum dan keterampilan hidup. Pesantren juga berperan dalam membentuk karakter dan identitas santri sebagai generasi penerus bangsa. Pesantren ini punya visi besar, mencetak generasi Islam yang tidak hanya soleh, tetapi juga cakap dalam teknologi. HP bukan lagi musuh, tapi alat untuk menjemput masa depan. Dan tugas kita adalah bagaimana menggunakannya dengan benar dan bermanfaat. Harapannya, santri-santri yang lulus dari pondok ini jadi alim, soleh, dan melek teknologi agar siap menghadapi dunia kerja. Dan juga dukungan yang dibutuhkan dari pemerintah, tentunya alat dan infrastruktur untuk bangun pondok agar lebih baik lagi ke depannya, sehingga anak-anak dapat belajar lebih fokus dan bersemangat. Namun tentunya tak mudah mengenalkan teknologi di lingkungan pesantren.
Tantangan terbesarnya adalah bagaimana mengubah mindset anak-anak tentang handphone sebagai alat hiburan saja, main game, scroll, dan lain-lain. Maka perlu bimbingan dan pengawasan yang konsisten agar tidak disalahgunakan. Beberapa tantangan yang dihadapi di pesantren di era digital adalah kurangnya fasilitas, sumber daya manusia, dan literasi digital yang memadai. Pesantren yang harusnya berinvestasi dalam teknologi seperti jaringan internet, komputer, laptop, dan gadget, pesantren juga harus melatih para pengelola, pengajar, dan santri dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dan efisien. Selain itu, pesantren harus meningkatkan kesadaran dan keterampilan literasi digital bagi seluruh komponen pesantren agar dapat mengakses, mengelola, dan menyebarkan informasi secara kritis, kreatif, dan tanggung jawab. Demikian penjelasan yang telah kami paparkan, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.